Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita semua dapat menyimak video pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Sri Indah Faujian Erasan, yang kedua Nursia Suma, ketiga Niwayan Martianti, dan yang keempat Wijawati Ernusi. Baiklah, berikut beberapa materi yang akan dijelaskan dalam video. Yang pertama, akuntansi transaksi murabahah, dan yang kedua, akuntansi transaksi salam, dan yang ketiga, akuntansi transaksi istisna. Baiklah, berikut materi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi murabahah, salam, dan istisna. Definisi murabahah yaitu aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Definisi salam yaitu salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Definisi istisna yaitu istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli mustasni dan penjual atau pembuat sani. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pada murabahah, salam, dan istisna. Pada murabahah, akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada akuntansi untuk pembeli akhir, utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Salam. Pada pembeli, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pada penjual, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Istisna. Akuntansi untuk penjual. 1. Penyatuan dan segmentasi akad pendapatan istisna dan istisna paralel. 2. Istisna dengan pembayaran tangguh. 3. Biaya perolehan istisna. 4. Perolehan biaya paralel. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi penyajian murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan pengurang atau kontra akun utang murabahah. Untuk contoh kasus dalam laporan keuangan murabahah, bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya ada penyajian salam. Pertama, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Nah, untuk contoh kasus dalam laporan keuangan penyajian salam, bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, penyajian istisna. Yang pertama, penyajian bagian penjualan. Penjualan menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna
sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Yang kedua, penyajian bagian pembeli. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Utang istisna sebesar bagian dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Aset istisna dalam penyelesaian sebesar: yang pertama, presentase penyelesaian dari kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau yang kedua, kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Nah, untuk contoh kasus dalam laporan keuangan penyajian istisna bisa teman-teman lihat di sini. Sekian video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.